Shalom, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada saat ini kita akan sama-sama belajar sekolah Sabat yang kita akan rangkum pada saat ini. Dan kiranya juga saudara mendapatkan berkat dari rangkuman sekolah Sabat ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada kami untuk memahami pelajaran ini, dan biarlah hati kami, pikiran kami dibukakan, dan pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini mari kita mempelajari pelajaran kita yang ke-11 yang berjudul Yesus, Penulis dan Penyempurna Iman Kita. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat judul ini, ada peran Yesus dalam iman kita. Apa perannya dan apa yang dilakukan kepada kita? Kita akan sama-sama mempelajari, dan sebelumnya kita akan membaca ayat inti yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa marilah kita melakukan dengan tertuju kepada Yesus. Lalu dikatakan lagi bahwa Yesus akan memimpin iman kita atau memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, itulah jawaban pertanyaan yang pertama tadi, peran Yesus di dalam hidup kita. Dalam Sabat petang ini, saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita akan mempelajari pelajaran tentang iman yang terdapat di dalam Ibrani 11 dan 12. Dan saudara-saudara juga akan membaca bagaimana pengalaman tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Ibrani 11. Dan juga saudara akan mempelajari dalam Ibrani 12 tentang nasihat para pelopor iman atau pejuang iman yang kita bisa ikuti di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kadang kita bicara iman, maka Tuhan menasihatkan kita di pelajaran hari Minggu dengan judul Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 38. Dikatakan di sana, tetapi orangku, kata Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, apa maksud Tuhan dalam ayat ini? Singkatnya adalah bahwa orang-orang yang benar di dalam Tuhan, orang-orang yang setia di dalam Tuhan, dikatakan akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, kalau disebut kata akan, berarti ada janji yang tersirat di dalam kalimat itu.
seorang orang yang benar atau yang setia pada akhir zaman, maka pola hidupnya akan menggambarkan bagaimana besar dia mengimani kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi kadangkala iman kita itu ada ujiannya. Kadang tergesek dengan masalah-masalah yang ada. Demikian juga pengalaman tokoh-tokoh iman yang lalu, mereka juga mengalami hal yang sama. Ada gesekan, ada ujian dalam iman. Saudara-saudara, kita pun di akhir zaman, kita pun mengalami hal yang sama, bahwa latihan iman atau iman perlu dilatih di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita berlanjut kepada pelajaran berikutnya di hari Senin, maka di sini kita akan memulai mempelajari para tokoh iman yang menjadi contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, di dalam hari Senin dikatakan oleh iman Abraham. Saudara-saudara, tentu kita sudah mengenal siapa Abraham. Dan tentu kita sudah mengerti bagaimana sejarah kehidupan Abraham sampai memiliki anak, bahkan mungkin keturunan. Dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 18. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan ada janji Tuhan kepada Abraham, bahwa dialah atau keturunan dialah yang bernama Ishak akan menjadi keturunan yang besar. Tetapi kadangkala saudara-saudara, dia juga mengingat dirinya, usianya sudah tua, dan istrinya juga sudah tua. Dan pada saat ini, dia dihadapkan dengan janji bahwa dia diberikan ujian oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Satu sisi sebagai orang tua mungkin berpikir, bagaimana ya Tuhan ini? Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberi, dia berjanji lalu suruh dipersembahkan. Saudara-saudara, inilah iman yang ditekuni oleh Abraham. Maka kalau kita kembali ke pelajaran hari Minggu, orang-orang benar, orangku, akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, maka pengalaman Abraham menyiratkan kepada kita bahwa sampai keturunannya Yakub juga melahirkan keturunan yang imannya sangat kuat. Iman yang bisa kita contohkan, kita bisa ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita beranjak kepada hari Selasa, pelajaran yang berjudul Musa, percaya pada yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kita pun sudah mengetahui tentang Musa. Dia adalah seorang keturunan Israel, besar di Mesir, lalu dia juga akan menjadi digadang-gadang menjadi pemimpin atau penguasa Mesir. Dan saudara-saudara, singkat cerita, Musa
lebih percaya kepada yang tidak kelihatan. Itulah iman. Apa yang kita dapat dengarkan dari ayat yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara-saudara, padahal menjadi seorang anak putri Firaun, menjadi ahli waris, sebenarnya itu yang sudah kelihatan. Tetapi Musa lebih memilih membebaskan bangsa Israel karena Tuhan juga sudah menubuatkan itu untuk dilakukan oleh Musa. Selanjutnya kita akan beralih kepada hari Rabu, pelajaran yang berjudul Karena Iman, Rahab, dan lainnya. Jadi mungkin lainnya ini kalau kita baca Ibrani 11, ada juga tokoh iman yang lain. Ada Samuel, ada Gideon, ada Samson, ada Daud, ada Jefta. Semua ini adalah pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan dalam Ibrani 11 yang menjadi motivasi iman kepada kita. Apa yang terjadi kepada Rahab? Kalau kita mengikuti peristiwa pengintai yang datang ke Jericho, maka Rahab inilah orang yang Tuhan gunakan. Penglihatan yang Rahab lihatlah yang Tuhan gunakan menyelamatkan para pengintai. Dan apa kata Alkitab tentang Rahab? Kalau kita baca di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara-saudara, menyambut dengan baik, walaupun tidak kenal, walaupun dia seorang pelacur, tapi dia bisa melihat bahwa kedua pengintai ini adalah orang-orang yang disuruh Tuhan untuk mengintai kota Jericho. Saudara-saudara, bagian yang berikutnya, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Maka dalam pelajaran ini, Yesus memberikan nasihat kepada kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakannya bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, pengalaman para pejuang iman, tokoh iman, maka Yesus pun membantu kita menjadi seorang tokoh-tokoh iman di dalam zaman akhir ini. Ayatnya sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memimpin kita, membawa ke dalam kesempurnaan. Tergantung kita mau menerima tuntunan Tuhan untuk iman yang lebih setia, yang lebih kuat, sehingga itulah yang menjadi utama dari kehidupan kita. Bagian yang terakhir, biarlah melalui iman, saudara menjadi milik Kristus. Dan melalui iman, Anda bertumbuh di dalam Dia. Saksikan iman saudara di dalam Yesus. Saudara-saudara, inilah rangkuman pelajaran kita. Biarlah ini menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk mempelajari buku pelajaran sekolah sahabat saudara. Dan kami tidak lupa, biarlah kiranya pelajaran ini juga akan menjadi pelajaran yang baik dalam kehidupan kita menyongsong kedatangan Tuhan
yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, biarlah rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang singkat ini Tuhan akan tuntun dan Tuhan akan berikan kepada kami hikmat akal budi untuk mendalaminya di rumah kami masing-masing. Dan biarlah juga kami akan dikuatkan pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh imam akan membawa dan memotivasi kami juga menjadi orang-orang benar di akhir zaman ini, dan iman yang kuat dan setia kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kiranya kami semuanya dalam menyambut Sabat-Mu nanti. Tuhan akan sertai kami, dan inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita. Kami tidak lupa menyampaikan kepada saudara, biarlah saudara subscribe channel ini, like, komen, dan juga saudara share kepada sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih.